Hai netizen, selamat datang di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang meskipun masih muda, tapi dia udah benar-benar menerapkan pola hidup sehat. Boleh dibilang dia salah satu yang menginfluence saya juga untuk mempunyai pola hidup yang sehat. Siapa itu? Hans Christian. Pasti namanya sudah tidak asing lagi bagi para penggemar pola hidup sehat maupun fitness mania yang ada di Surabaya. Seperti apa kesehariannya? Kita saksikan video berikut ini. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Hans. Dan kali ini saya akan membahas mengenai the first fat burning organ. Jadi organ terpenting atau organ utama untuk pembakaran lemak kita. Guess what? Liver. Ya, hati. So, hati atau liver, saya bilangnya liver aja ya, karena hati nanti biasanya banyak orang salah kaprah. Oke, jadi liver ini adalah organ terpenting untuk pembakaran lemak kita. Banyak dari kita yang sudah mungkin struggle dengan diet, sudah diet ketat, udah ngurangin makan, udah mencoba berbagai macam jenis diet, udah exercise dan lain-lain, tapi masih belum mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mari kita sapa narasumber kita. Hai Hans, selamat siang. Selamat siang. Ini salah satu idola saya. Sama-sama aja juga idola saya. Sudah senior tapi bodinya masih luar biasa. Senior tua ya. Senior itu kan dalam arti sudah lebih mendahului saya. Bisa punya badan bagus juga karena petunjuk dari Hans. Wah, iya. Berarti ya syukur lah ya kalau bisa memberikan impact dan influence yang baik gitu. Pastinya. Gimana? Ini awal mulanya Hans mau punya pola hidup sehat ini mulai dari kapan? Actually mulai dari ini ya lulus SMA. Pada waktu itu mau masuk kuliah. Awalnya karena malu. Karena malu dulu kan perutnya buncit gitu loh. Jadi pada waktu saya masih SMA itu meskipun saya suka olahraga, doyan banget olahraga, bahkan maksudnya waktu itu kan juga tim basket kan di SMA. Jadi waktu itu sebenarnya kalau olahraga sih udah nggak usah disuruh ya, dalam arti kita udah ini banget, saya udah aktif banget olahraga bahkan mulai dari SMP, SMA, tapi perutnya buncit gitu loh. Jadi pada waktu itu kan sering nih nonton film-film Hollywood ya, yang film dalam arti aktornya itu Statham gitu ya, Sylvester Stallone gitu kan badannya keren tuh, terus ngaca gitu kayaknya, aduh malu-maluin banget. Nah pada waktu itu saya mau perpisahan ke Bali. Nah yang namanya Bali kan tau lah ya, kita pengen topless, pengen dilihat oke gitu. Nah pada waktu itu adalah titik balik saya melakukan perubahan pola hidup gitu. Nah itu awal mulanya nemu dari mana? Maksudnya kan selalu ada patokan untuk itu kan ya? Kalau dibilang patokan pada waktu itu ya asal. Jadi pada waktu itu ada teman-teman SMA nih ngajain ayo olahraga nih, nge-gym gitu kan, pengen badannya kayak aktor-aktor tuh, harus nge-gym katanya. Terus habis itu tapi pada waktu itu ya I don't have any knowledge, so I just give it a try. Ya, jadi saya cuma ngikutin orang-orang yang di gym itu. Pada waktu itu saya di home gym ya, jadi bukan yang kayak gym yang mega gym kayak sekarang. Jadi saya mulai dari home gym, yang ngikutin aja di sana banyak orang-orang latihan, tanya-tanya gitu ya. Jadi kan malu bertanya saat di jalan. Jadi ya, tapi di sana juga tanya juga sesat juga gitu. Karena orang lain sama-sama nggak ngerti gitu. Orang lain sama-sama nggak ngerti gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya dari kesalahan-kesalahan itu kan kita bisa belajar ya. Jadi awalnya saya juga nggak yang seperti sekarang. Jadi saya juga ngikut aja, tanya orang-orang yang sudah senior itu, yang ngikutin. Jadi diet gitu ya, nggak boleh awal-awal lu nggak boleh makan garam, nggak boleh makan minyak, harus kukusan semua, dada ayam dan lain-lain ya ikutin mereka gitu, karena mereka kan udah kita lihat badannya udah oke gitu loh. Jadi ya dan that's the reason ya, dan itu yang sering kali terjadi sampai sekarang pun. Sering kali orang itu melihat, oh ini ada role model atau mungkin ada sosoknya mereka, ada sosok seseorang yang mereka idolakan gitu. Terus mereka itu mengikuti pola makan orang yang diidolakan itu. Pastinya seperti itu. Nah itu kan yang sampai sekarang saya lihat masih sangat sering terjadi di masyarakat kita gitu loh. Dan actually it's not right gitu loh. Itu bukan sesuatu yang benar menurut saya gitu, karena saya sendiri pernah melakukan itu dan terbukti
apa yang mereka lakukan sebetulnya juga tidak benar-benar banget gitu loh. Nah jadi itu yang saya juga selalu saya selalu sampaikan, saya selalu edukasi ke banyak orang bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda dan apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu berhasil untuk kita gitu. So actually tidak benar-benar banget tapi masih bisa membuahkan hasil. Iya, karena pada waktu itu ibaratnya kalau kita sama sekali belum pernah melakukan olahraga, ibaratnya kita kenapa kok banyak orang yang di awal itu terkesannya berhasil, terkesannya progresnya sangat cepat gitu ya, dibanding orang-orang yang mungkin sudah melakukan dia dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama karena pada waktu orang-orang baru pertama kali melakukan diet atau melakukan perubahan pola hidup itu mereka dalam arti awalnya ngaco banget hidupnya. Gitu awalnya ngaco banget. Misalnya orang yang suka tidur malam, orang yang suka minum, orang yang suka dalam arti makan makanan yang junk food dan lain-lain. Nah terus mereka melakukan perubahan pola hidup yang sangat signifikan, otomatis ngefek banget dong. Tubuh mereka kan kaget gitu loh. But it doesn't mean that it's right gitu loh, dalam arti mereka ada di jalan yang benar gitu loh, karena yang namanya yang baik itu belum tentu benar gitu ya. Jadi tapi it's okay gitu loh, dalam arti untuk awal-awal mungkin kita masih belum tahu, kita cuma sekedar coba-coba, kita ya perubahan yang kecil itu seringkali bisa menimbulkan dampak yang besar gitu, apalagi perubahan yang besar di awal-awal gitu loh. Jadi itu seringkali yang membuat orang gila efek banget ya gitu loh, diterusin terus akhirnya ya nggak benar-benar juga gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa, maksudnya again it's about learning ya, it's about learning dan pada waktu itu saya juga mendapatkan hasil yang cukup signifikan dan memang itu yang memotivasi saya sampai sekarang dalam arti untuk mempertahankan hasil yang sudah didapatkan gitu. So we never fail but we learn. Yes, we never fail, we learn. Mengenai ini menarik sih. Tadi yang Hans bilang adalah olahraga aja tidak cukup, harus dibarengi dengan pola makan yang baik dan benar. Karena yang baik belum tentu benar. Nah, saya ingin tahu yang baik dan benar dalam diet itu gimana sih? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau saya bilang hubungannya sekarang olahraga saja tidak cukup. Menurut saya memang justru ya tergantung tujuan kita apa. Tergantung tujuan kita apa dulu ya. Kalau misalnya atlet ya harus penting olahraga dong. Ya harus penting olahraga dalam arti memang itu tujuan mereka untuk perform ya, untuk perform. But if your goal is about like a weight loss or fat loss, ya menurut saya justru olahraga itu nomor sekian. Dalam arti yang namanya orang untuk weight loss dan fat loss ini yang penting nih buat teman-teman juga ya. Dalam arti untuk fat loss dan weight loss tanpa olahraga bisa. Bisa. Ini juga saya kemarin barusan bahas juga di IG live saya juga gitu ya. Jadi kalau kita harus memilih nih, dalam arti memilih ya, dalam arti diet or exercise ya untuk fat loss dan weight loss, pasti saya pilih diet. Karena orang untuk fat loss dan weight loss mereka bisa tanpa exercise, tapi mereka tidak bisa tanpa diet. Tidak bisa. Menarik. Ya, karena kuncinya bukan di exercise. Exercise is not for weight loss. Ada benefit lain yang berbeda, dalam arti yang penting juga, tapi bukan untuk fat loss sebetulnya exercise ini. Dan seringkali banyak orang berpikir apa? Exercise to fat loss. Exercise to burn calories. Actually it's not at all. Karena ada benefit lain yang kita bisa dapetin dari exercise, which is itu sebenarnya bukan fat loss atau weight loss, gitu. Ya, nah ngomong mengenai diet yang baik dan yang benar, contoh kayak gini ya, saya berikan ilustrasi yang gampang deh. Mungkin ini ya, Ko Iwan mungkin tahu kan kalau nasi merah itu baik. Baik ya, baik, makanan sehat dong, semua orang tahu ya bahwa nasi merah adalah makanan sehat, baik ya. Tapi kalau konteksnya kita dalam arti kita makan terlalu banyak, misal orang nih tujuannya mau untuk weight loss nih atau fat loss, kita makan nasi merah rice cooker, bener nggak kira-kira? Bener nggak kira-kira? Ya nggak bener juga. Nah, that's why itu adalah konteks yang paling, ya itu yang paling gampang ya, dalam arti segala sesuatu yang baik belum tentu benar, gitu loh. Dalam arti yang namanya benar itu kita harus sesuaikan sama kebutuhan kita, sesuaikan sama goal kita, gitu. Itu yang saya bilang dalam arti itu the right diet, gitu loh. Jadi good doesn't mean always right, gitu. So harus dilihat dari purpose-nya juga ya. Purpose-nya juga. Paradigma yang ada di masyarakat adalah kalau kita ingin weight loss atau fat loss, utamanya adalah exercise dulu. No, at all. No. Paradigma yang ada sekarang. Yes.
saya udah sering kali menjelaskan mengenai itu, bahkan mungkin di IGTV saya, di podcast saya juga, saya selalu menekankan bahwa untuk kalian bisa weight loss dan fat loss itu adalah kunci pertamanya di nutrisi, di pola makan. Gitu. Memang bukan satu-satunya ya, it's not the only one, tapi itu adalah kunci utamanya. Gitu. Yang lain-lain biasanya saya bilang itu mengikuti. Gitu. Karena biasanya orang itu disuruh berubah langsung semua kan sulit kan. Bisa juga, gitu. Jadi ya. Ada sesuatu yang mungkin harus kita utamakan. Dan menurut saya daripada kalian mengutamakan yang namanya exercise, saya harus bakar kalori nih, saya harus lari pagi, saya harus lari sore, lari malam, gitu ya. Jadi daripada kalian terlalu fokus pada exercise, kalian fokus ke pola makan dulu deh. Gitu. Karena kalau satu ini udah kalian ubah, udah kalian perbaiki, sebenarnya yang lain ini bisa ngikut gitu loh. Ya. Tapi akan memberikan dampak yang lebih signifikan pada waktu kalian berubah pola makan. Trust me. Nah, ini yang saya ingin netizen juga tahu nih. Ini yang menarik daripada pada saat saya konsultasi dengan Hans mengenai diet dan pola makan. Nah, ini saya mau tanya dulu sama Hans. Selama ini orang diet konotasinya selalu sengsara, Hans. Saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu, makannya porsinya harus semini mungkin kayak kecil banget lah. Sebenarnya waktu saya sendiri ngalami, waktu saya sendiri ikut konsultasi di Hans, itu nggak seperti itu. Saya masih bisa enjoy, saya masih bisa enjoy my diet processing. Itu bisa nggak Hans sedikit share sama netizen? Mungkin kalau saya yang share mungkin kan kurang valid lah ya. Enggak, lebih cocok kalau Hans yang share. Diet yang benar itu kayak gimana sih? Diet yang benar adalah diet yang tidak kelaparan, itu yang pertama. Ya, jadi kalau pertama orang sudah memikirkan kalau diet ini nanti saya bakal berlapar-lapar, saya bakal dalam arti tidak bisa makan ini dan makan itu. Nah, itu adalah diet yang dalam arti konteksnya mungkin kurang benar gitu ya. Jadi karena again yang namanya diet itu arti harafiahnya sebetulnya makan loh. Really. If you check on Google gitu ya, diet itu arti harafiahnya sebetulnya makan gitu loh. Jadi kalau orang bilang, "Oh, saya lagi diet," itu saya lagi makan. Gitu loh. Itu rame-ramenya bener gitu loh. Tapi ketika kita bawa ke ranah yang benar, bahwa diet itu sebetulnya adalah pengaturan pola makan. Gitu ya, itu pengaturan pola makan. Nah, saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba konteks diet ini dibawa gitu ya, dibawa ke suatu term di mana orang itu dia itu artinya mengurangi makan. Gitu. Saya juga nggak tahu awalnya siapa yang membahas seperti itu gitu. Tapi again kalau orang itu mereka ketika mereka diet dan mereka akhirnya merasa tersiksa, merasa sengsara dan lain-lain, ya berarti dietnya yang tidak tepat. Gitu loh, jadi tidak tepat karena diet yang tepat itu sebenarnya tidak kelaparan. Saya juga buat ini ya, saya juga provide healthy catering ya. Banyak klien-klien saya itu ketika mereka itu pertama kali sign up, pertama kali mereka mungkin hari-hari pertama lah ya, mereka dikirim, mereka kaget loh, gila loh, banyak banget gitu, banyak banget. Saya makan lebih sedikit dari ini nggak kurus-kurus. Makan sendiri gimana bisa kurusnya? Nah, itu yang selama ini menjadi apa ya? Itu yang selama ini menjadi mindsetnya orang bahwa ketika kita diet kita harus makannya harus sedikit, gitu loh. That's why I said it, ya, eat right, gitu ya, eat right, not eat less. Gitu loh, eat right, gitu loh. Karena maksudnya ketika kita makan dengan benar, bukan makan dengan sedikit, ya. Karena beda loh ya. Kalau kita makan dengan benar, makan dengan nutrisi yang benar, pola makan yang benar, kita sebetulnya tidak harus makan dengan porsi yang sedikit. Karena porsi yang sedikit itu tidak selalu lebih baik. Dan porsi yang sedikit itu kalorinya belum tentu sedikit. Gitu. Jadi ini yang seringkali maksudnya saya selalu sampaikan ke teman-teman saya, ke audience ya, ke netizen dan lain-lain. Saya selalu bilang bahwa porsi itu tidak selalu equal dengan kalori. Bahkan kalau kita melakukan diet yang benar, kalau even konteksnya defisit kalori ya. Ini kalau kita sudah, bahkan ketika saya sudah bilang sudah memberikan suatu yang lebih spesifik defisit kalori pun itu kita tidak harus lapar. Nah, ini menarik ya, misalnya mengenai eat right. Eat right banyak tapi kalorinya sedikit. Mungkin netizen juga berpikir gimana caranya makan banyak tapi kalorinya sedikit. Itu kan secara rumus itu nggak nyampe gitu kan. Perbandingan baik. Itu bisa dijelasin sedikit nggak? Iya, bisa. Jadi gini,
disclaimer dulu, maksudnya banyak sedikit ini relatif ya, dalam arti saya tidak bisa menyampaikan bahwa banyaknya saya sama mungkin dengan banyaknya Ko Iwan atau mungkin dengan teman-teman yang di rumah ya. Jadi sebenarnya banyak itu relatif, tapi dalam arti saya berani bilang banyak karena selama ini yang saya lihat di lapangan, yang saya lihat ada realita banyak orang yang makannya dalam arti mereka terlalu minimalis porsinya gitu. Nah ini that's why saya berani bilang banyak. Nah banyak di sini saya maksud kenapa kok banyak bisa rendah kalori, karena yang kita makan adalah makanan yang nutrient dense. Saya selalu membagi dua makanan nih. Jadi ada satu jenis makanan yang namanya kalori dense, ada satu jenis makanan yang namanya nutrient dense. Jadi makanan yang kalori dense itu adalah makanan yang kaya kalori tapi minim nutrisi. Itu kalori dense. Makanan yang satunya yang nutrient dense ini makanan yang kaya nutrisi tapi dia minim kalori. Gitu. Nah jadi makanan seperti apa yang nutrient dense? Contohnya ya kan yang langsung applicable aja ya. Misalnya kita makan sayur-sayuran nih. Sayur-sayuran dia kan kaya nutrisi, ya kan dia kayak vitamin, mineral, fitonutrisi, ya kan dan lain-lain gitu. Nah itu kita makan sayuran, ibaratnya kita makan 150 gram brokoli nih, ya sama kita makan 150 gram keripik. Ya ini kan kelihatan banget kan ya, dalam arti perbedaannya kelihatan banget ya. Dalam arti kita makan 150 gram keripik, saya yakin Anda tidak kenyang. Tidak kenyang, malah pengen nambah lagi, kecil. Ya, malah pengen nambah lagi, gitu. Tapi begitu Anda makan 150 gram brokoli, meskipun dalam arti sama-sama 150 gram ya, tapi rasanya kayak satisfying banget. Nah, rasa satisfy itu adalah salah satu indikator yang membuat kita dalam arti yang paling gampang ya, dalam arti kalau saya ngajarin orang hitung kalori di sini kan pasti pusing kan. Ya, saya nggak ngajarin hitung kalori di sini, tapi yang paling gampang indikatornya pada saat kita merasa satisfy, kan ada kalanya ya kita makan rasanya kayak nggak puas ya, nggak kenyang, nggak puas. Nah itu karena dalam arti itu biasanya saya nggak selalu bilang pasti loh ya. Biasanya itu adalah makanan-makanan yang dia kurang bernutrisi. Tapi ketika kita makan sesuatu yang bernutrisi, kita makan dalam jumlah yang sedikit, kita bisa lebih satisfy. Gitu. Jadi kita, nah itu sebetulnya satisfy itu adalah salah satu mekanisme dari hormon leptin. Gitu. Jadi hormon leptin itu ditimbulkan di otak kita, gitu. Di otak kita memberikan sinyal bahwa kita ini kenyang. Itu yang namanya dalam arti feedback mekanisme hormon. Gitu. Jadi ada yang namanya hormon leptin, itu yang memberikan kita rasa kenyang. Ada yang namanya hormon ghrelin, itu yang memberikan kita rasa lapar. Kayak gitu. Jadi itu yang apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi hormon kita. That's why I always say about kalori. Ya jangan terlalu berpatokan pada kalori, karena kalori yang kecil tidak menjamin bahwa makan itu sehat. Benar. Terus dari pengolahan sendiri ya, pengolahan itu pengaruh nggak sih sama jumlah kalori yang dihasilkan dari makanan? Pasti dong. Pasti dong. Bisa sedikit dijelaskan kan? Ya sama seperti yang saya bilang ya. Kita kasih contoh salah satu bahan lah ya. Kita bahan dalam arti ubi ya. Ubi sehat dong. Ya, ubi tahu dong semua sehat ya. Ubi kalau kita gampang-gampang kan dikukus. Ya, dikukus itu nutrisinya masih oke. Dalam arti dia masih terjaga gitu loh, meskipun ada reduce sedikit ya di beberapa mineralnya, karena mineral dan vitamin itu kan dia kan akan berkurang jumlahnya ketika dipanaskan gitu. Tapi begitu kita itu buat keripik ubi, ubi goreng, ubi goreng atau keripik ubi itu akan kalorinya akan naik. Itu yang pertama pasti. Tapi it's not just about kalori ya. Kalorinya akan naik, dia akan memberikan damage juga ke tubuh kita gitu, karena ketika kita digoreng itu akan menimbulkan yang namanya oksidasi. Gitu. Oksidasi itu yang akan lead to many diseases gitu, terutama yang namanya metabolic disease, penyakit jantung koroner, insulin resistance, diabetes dan lain-lain gitu. Itu karena proses penggorengannya. Jadi banyak orang yang berpikir karena gini, digoreng itu masalahnya hanya karena kalori gitu. No, itu bukan hanya kalori mah bisa dihitung. Kalau saya bilang kalori bukan suatu masalah yang menurut saya itu bukan masalah utama ya. Karena begitu kalau kita mau ngitung kalori gampang, tinggal itu berapa minyak yang kamu pakai buat goreng, ubinya berapa, ya kan saya hitungin kalorinya kelar. Tapi the problem is more than that, gitu loh. It's above it. Gitu. Masalahnya apa? Ketika itu dimasukkan di dalam tubuh kita akan merespon itu sebagai respon radang, gitu loh. Jadi akan menimbulkan radang di dalam tubuh kita yang menyebabkan kita punya tendensi, punya risiko lebih besar untuk kita mengalami masalah-masalah penyakit metabolik. Gitu. Jadi itu sama-sama ubi ya. Jadi dalam arti ini mengindikasikan bahwa makanan bahan yang sehat itu belum tentu sehat.
tergantung dari proses pengolahannya. Belum lagi kalau kita makan di restoran 9 macam semua goreng. Belum lagi kecoanya, belum lagi minumnya. Okay. So it's not as simple as we fried it and then the oil is not good for our body. Tapi prosesnya itu sendiri juga nggak baik bagi tubuh. Yes. Okay. This is interesting. Terus masalah diet, ada saya lihat ada macam-macam diet yang beredar. Ya betul. Ada keto diet, ada mayo diet, ada intermittent fasting, macam-macam. Ini bedanya apa? Maksudnya apakah sama-sama efektif? Cuman dia beda metode atau memang ada tipe-tipe orang tertentu yang cocok dengan diet tertentu? Pastinya, misal saya cocok dengan IF, intermittent fasting, mungkin belum tentu cocok untuk orang lain, belum tentu cocok untuk Ko Iwan mungkin ya, untuk menjalankan itu. Again, sebetulnya kalau kita sekarang mau ngomong mengenai metode diet itu banyak banget. Bukan banyak tapi banyak banget gitu ya. Jadi mulai dari Atkins diet, Mediterranean diet, Paleo diet, vegan diet. Vegan aja ada macam-macam, ada vegetarian, ada lacto-ovo-vegetarian, ada pescetarian dan lain-lain. Jadi banyak banget gitu. Jadi jangan tanya saya ada berapa, karena saya nggak pernah ngitung juga ada berapa. Saya nggak hafal, pasti ada berapa totalnya. Tapi intinya gini, semua diet itu kan tujuannya baik. Ya, sama seperti semua agama, tujuannya kan baik. Ya, hanya kita lebih klik sama yang mana gitu aja. Gitu. Kalau kita memang lebih cocok, saya selalu tanya, begitu biasanya pasien saya tanya, klien saya tanya, begitu mereka tanya biasanya diet yang cocok buat saya yang mana sih? Saya nggak bisa jawab langsung. Saya harus ibaratnya saya harus melakukan anamnesa dulu. Saya harus melakukan anamnesa itu kayak interview gitu loh ya, interview kayak kita gini. Kita ngomong dulu, saya tanya dulu, Anda pola hidupnya selama ini gimana? Punya histori kesehatan, riwayat kesehatan nggak? Gitu. Misalnya mereka ada yang beberapa pasien saya, biasanya mereka sudah diangkat kantong empedunya, kayak gitu. Atau mereka ada masalah ginjal, atau mereka punya kelainan jantung bawaan dan lain-lain. Nah itu akan membantu saya untuk menentukan mana diet yang lebih tepat. Gitu. Jadi tadi saya bilang di awal cocok buat saya belum tentu cocok buat orang lain gitu loh, karena dalam arti tergantung dari preference-nya, tergantung dari habit-nya, ya, tergantung dari kondisi kesehatan, kondisi medisnya, itu akan menentukan kita, membantu saya untuk menentukan diet mana yang cocok buat kamu. Gitu. Jadi tidak ada sembarang diet. Ya, nggak bisa kita. Mungkin kalau saya bisa simpulkan adalah pilihlah diet yang bisa effort yang jangka panjang. Ya pastinya. Karena banyak orang yang hanya melakukan diet itu hanya untuk saya bilang crash diet ya. Crash diet. Jadi mereka cuma mungkin ngejar mau kondangan. Oh iya banyak loh kayak gitu. Mereka ngejar mau kondangan. Ini gimana nih, baju udah gak cukup semua nih, udah dressnya udah nggak bisa dikancing nih gitu kan. Jadi mereka bingung diet, nggak bisa gitu loh. Bisa dalam bukan nggak bisa mutlak ya, bisa, tapi kalian akan susah untuk maintainnya. Karena itu just temporary. It's just temporary gitu loh. If you want just temporary ya, just go ahead, it's okay. But I tell you first, gitu loh. Kita akan sulit untuk memaintainnya ketika kamu melakukan crash diet, gitu. Karena penurunan dalam jangka waktu yang sangat cepat itu biasanya tubuh ini juga mempunyai mekanisme, dia punya mekanisme untuk homeostasis, menyeimbangkan. Jadi dia biasanya rebound dalam efek yoyo. Efek yoyo gitu. Jadi untuk kita bisa maintain dalam jangka waktu yang lama, yang saya suggest adalah penurunan yang bertahap, yang step by step gitu. Terus gini, masalah tujuan diet. Sometimes kebanyakan orang bilang tujuan diet adalah untuk sehat. Menurut saya klise banget. Jadi actually kebanyakan orang malah punya konsep bahwa mereka diet untuk punya badan yang bagus. Ya. Nah itu ada konsep tertentu nggak untuk mencapai tujuan itu? Well, saya sendiri tadi saya bilang di awal, tadi kan apa yang membuat saya diet, ya kan? Saya sendiri jujur loh, awal beneran sih. Jadi awal mula saya diet tujuannya juga bukan untuk sehat.
Dan menurut saya kalau orang bilang tujuan saya untuk sehat, kalau mungkin Ko Iwan bilang itu klise, saya bilang 90% ya. 90% ya. Kecuali orang-orang yang sudah sakit lah ya. Iya. Ya, karena pasien betul. Jadi karena tapi itu sedikit. Betul. Ya. Makanya saya bilang 90% memang orang memiliki tujuan diet. Mereka memiliki tujuan yang ingin good looking gitu ya. Atau proporsional. Ya, looks good naked gitu ya. Ya, it's true, right? It's true. Dan you couldn't deny it. Dan menurut saya itu tidak salah. Itu tidak salah, dalam arti at least kamu masih punya motivasi untuk merubah dirimu ke arah yang lebih baik gitu ya. Tapi dalam arti masalahnya jangan cuma berhenti sampai di situ gitu. Sama seperti saya pada waktu itu saya ingin memulai karena ingin menghilangkan perut buncit malu tapi dalam arti begitu saya udah mencapai itu, kalian harus punya goal yang lain. Gitu. Jadi when you achieve it, ya seringkali begitu kita achieve ya, dan kita tidak men-set new goal, akhirnya kita kehilangan arah. Iya. Akhirnya kita dalam arti udah nggak ada gitu loh. Jadi, nah that's why kita harus punya goal yang lain, di mana goal kalian pada waktu itu kalian harus punya goal yang kalau saya bilang lebih mulia. Gitu loh. Ya, goal yang lebih mulia, goal yang lebih benar gitu ya. Dalam arti pada waktu itu saya mikir, saya ingin memaintain dengan cara yang baik, yang maintain dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, di situ adalah kita dalam arti kita harus open mindset kita lebih luas gitu loh. Dalam arti diet is not just about like achieving body goals or six pack or whatever that you name it gitu. Nah, ini kalau misalnya seperti yang pernah saya alami adalah saya pernah ikuti counseling dan sebagainya. Ini ada tips-tips tertentu nggak kalau misalnya keluar kota nih misalnya, atau kesusahan untuk prepare makanan sendiri di rumah? Otomatis kalau kita makanan sendiri di rumah kan kita bisa arrange apa yang kita mau makan, nutrisi di mana, pengelolaannya di mana. Sementara kalau kita keluar kota atau mungkin pergi sama teman-teman, nah ini ada tips-tips tertentu nggak supaya tetap bisa menjaga kesehatan, ya, tapi juga nggak sampai over kaloris seperti Oke. Mungkin ada satu quote dulu yang mau saya kasih ya. Saya selalu bilang juga bahwa one bad meal won't make you fat. Just like one healthy meal won't make you healthy. Ya, jadi itu penting banget dari statement ini, penting banget buat apa yang tanyain Ko Iwan barusan, karena banyak orang yang berpikir, oh kalau saya lagi ada acara, lagi ada event, lagi ada acara birthday, lagi ada acara kawinan, lagi ada acara liburan, gimana nih? Ya, that's why I said one bad meal won't make you fat, gitu ya. Just like one healthy meal won't make you healthy. Kalau memang itu hanya temporary, itu hanya momentum, itu hanya eventually, ya nggak perlu khawatir juga gitu loh. Maksudnya just enjoy it gitu loh, just enjoy it gitu loh. Maksudnya itu juga nggak akan merusak pola hidup kita yang selama ini gitu loh. Yang paling penting apa pada waktu kalian sudah selesai itu ya kembali ke jalan yang benar, gitu loh. Jadi kembali ke jalan yang benar. Iya dong. Karena banyak orang yang kebablasan, gitu loh. Banyak orang yang dalam arti merasa udah terlanjur kayak gini nih, udah diterusin aja, udah nggak usah, males gitu loh. Orang itu seringkali pada waktu mereka pulang liburan motivasinya yang hilang, gitu. Jadi pada waktu liburan enjoy itu aja nggak apa-apa menurut saya. Tapi dalam arti enjoy diri jangan barbar gitu ya. Dalam arti kalau kita ini sudah terbiasa, ini yang saya alami ya. Kalau kita ini sudah terbiasa hidup sehat, kita ini punya kita punya self control kok. Kita punya self control dalam arti kita makan makanan sesuatu yang yang dalam arti tidak sehat, ya kurang sehat gitu ya. Kita bisa kontrol gitu loh. Kadang kita punya remnya itu udah ada gitu loh. Kita udah punya kalau saya bilang instingnya itu loh. Kita udah punya instingnya itu sudah ada gitu. Beda sama pada waktu kita belum pernah menjalankan pola hidup yang sehat gitu. Tapi dalam arti ya bebas di sini adalah bebas yang jangan barbar gitu. Jangan barbar, kita tetap bisa tetap terkontrol. Mungkin ya dalam arti basic-basicnya kita tetap harus tahu ya. Dalam arti mungkin kita makan lebih banyak serat, makan lebih banyak sayur, kita kurangi makan makanan yang gorengan, kurangi minuman yang manis, makan makanan yang manis, makanan yang tinggi gula, ya cake, dessert dan lain-lain. Jadi yang itu ya itu mungkin sebenarnya bukan hal yang orang tidak tahu ya. Cuma seringkali mungkin orang tidak terlalu perhatikan. Karena mungkin dari rasanya juga buat orang itu ketagihan pengen terus. Iya, justru itu. Makanya kita mesti kalau kita sudah tahu makanan ini buat saya ketagihan, ya udah ya kita batasin. Kita ambilnya jangan di tempat yang gede gitu loh. Maksudnya kita kontrol lah gitu. Yang penting niatnya sih saya bilang. So actually kalau misalnya boleh saya katakan,
tidak ada yang dilarang, cuman tetap dalam batas kontrol. You can eat pizza, but don't eat the whole pizza by yourself. Yes. And that's the thing that I always say. Tidak ada makanan yang tidak sehat. Oke. Tidak ada makanan yang tidak sehat. Yang ada hanya pola makan yang tidak sehat. Oke. Gitu. Jadi kalau orang tanya sama saya, oh ini makanan yang nggak sehat itu yang mana sih? Gitu. Saya bilang tidak ada makanan yang nggak sehat. Yang ada itu pola makan yang nggak sehat. So actually kalau misalnya sehari-hari saya mau tanya sih. Kalau saya makan es krim atau makan apa, dalam porsi yang antara tidak terlalu banyak itu masih oke lah ya. Tergantung ini dijadikan suatu makanan sehari-hari atau sesekali. Sesekali. Nah, kalau sesekali nggak ada masalah. Tapi kalau kita dalam arti membuat ini jadi makanan yang setiap hari, yang penting dalam jumlah sedikit, nah ini yang kurang benar menurut saya. Gitu. Tapi ketika kita hanya memakannya atau mengkonsumsinya hanya sesekali, dalam arti the rest of our eating pattern itu bagus, it's okay, nggak ada masalah. So actually yang pernah saya baca itu 80-20 is okay. Betul nggak itu sih? Bisa dikatakan benar, ya, karena itu juga yang pada waktu awal-awal saya mengedukasi, saya selalu mengajarkan ke klien saya, ke pasien saya selalu seperti itu, 80-20. Tapi sekarang saya jarang untuk mengajarkan itu. Karena apa? Karena saya rasa ini adalah hal yang sulit untuk diaplikasikan. Karena bagaimana cara kita menghitung itu 80-20? Sulit kan? Ini sesuatu yang menurut saya abstrak. Gitu loh. Jadi ini benar, ya ini benar dalam arti konteksnya benar untuk orang-orang yang sudah paham benar mengenai nutrisi, bukan mengenai diet lah ya, mengenai kebutuhan mereka itu benar. Karena dalam arti gini, misalnya kita makan kita udah punya piring 100 nih ya, dalam arti piring kita ini anggaplah 100 ya. Kita bisa membagi 80-20-nya karena kita tahu piring kita ini ukurannya segini. Ngerti ya? Gitu ya. Tapi dalam arti kalau kita nggak tahu piring kita ukuran seberapa, gimana cara kita tahu 80-nya itu seberapa, 20-nya seberapa? Ya paling nggak 5 kali makan sekali makan. Iya, that's why. Tapi dalam arti kalau kita bilang mengenai frekuensi, kan tergantung 5 kali makan ini, yang makan besar berapa, yang makan kecil berapa, kan juga tiap orang beda-beda. Oke. Gitu. Itu yang saya bilang dalam arti kita akan kesulitan untuk mendefinisikan atau kita untuk membaginya antara 80 dan 20. Itu yang menjadi masalah selama ini. Yang kedua, seringkali orang itu membuat excuse. Itu yang dipenuhi 20-nya dulu, 80-nya belum dipenuhi. Lah, ini juga yang jadi masalah, gitu. Jadi kenapa kok saya bilang 80-20 itu adalah konsep yang tidak salah, tapi sulit untuk diaplikasikan untuk orang-orang awam terutama gitu. Kalau saya sih fine-fine aja bisa. Karena kan belum kebiasaan seperti itu. Karena kita sudah punya kebiasaan dan kita tahu kebutuhan kita seberapa. Tapi untuk orang-orang yang belum tahu, mereka gitu kan 80-20 ya udah ambil 20 lah. Ada pisang goreng 20 lah. Tahu sih 20 lah, 20 ini masih ada 20 ya kan. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah 80-nya dulu baru kita ambil 20-nya. Jangan ambil 20-nya dulu terus baru kita dapat 80. Menarik sekali bicara. Jadi kalau misalnya boleh saya simpulkan nih. Yang pertama adalah exercise is not one priority if you want to fat loss or weight loss. Kedua, bahwa diet itu baik belum tentu benar. Yang ketiga adalah tiap orang itu punya kecenderungan diet yang berbeda. Carilah diet yang cocok dengan apa yang preference kita atau apa sesuatu yang kita bisa lakukan jangka panjang. Yes. Yang keempat, tidak ada makanan yang jelek. No such thing as bad food. It's only bad eating lifestyle. So actually kamu mau makan apa aja, it's okay, tapi dalam kontrol yang cukup. Dan kontrol. Ya? Okay. Makasih banyak waktunya. Thank you so much. Kalau misalnya nih ada orang yang tanya, mau tanya lebih lanjut mengenai ini kan pembicaraan kita masih panjang banget. ini intro aja sih. Terus kan mungkin nggak bakal selesai. Kalau misalnya ada orang yang ingin tanya lebih spesifik nih mengenai pola makan yang sehat atau mungkin macam-macam lah pola diet yang mungkin cocok buat mereka dengan kondisi medis mereka.
atau dengan pola itu bisa di mana, Mas? Biasanya langsung kontak di IG saya aja ya, karena saya cukup aktif di IG ya, jadi mungkin bisa IG atau di IG saya itu juga ada kontak tapi di email. Jadi mungkin buat biasanya untuk orang-orang yang misalnya mau konsultasi ya, atau mereka mau tanya dulu, mungkin mau intro dulu gimana caranya konsultasi dan lain-lain, biasanya mereka DM dulu ya, DM dulu direct message di IG saya @itshanspra. Ya, jadi @itshanspra, di sana juga ada email saya juga buat yang mau kontak. Jadi buat mungkin teman-teman yang mungkin perlu untuk tanya lebih spesifik ya, karena kita tahu saya juga sering sekali mengedukasi orang di YouTube channel saya ya, tapi saya selalu tidak bisa menjawab permasalahan Anda. Masalahnya seperti itu. Ya, karena apa yang saya jelaskan di sini itu kan dalam arti itu hanya konseptual. Dalam arti itu adalah gambaran besar. Ibaratnya guidance-nya, gitu loh, guidance-nya. Tapi saya tidak akan bisa menjawab permasalahan tiap orang gitu loh. Karena bukan saya tidak mau kasih tahu di sini ya, bukan saya tidak mau sharing, karena kalau sudah when it comes to personal problem ya, atau personal diet gitu, kalau tiap orang itu udah nggak bisa saya kasih di video seperti ini gitu. Jadi kita harus ada pendekatan, harus tanya dulu, harus anamnesa dulu ya, kalau kita bilangnya interview dulu. Jadi kita harus tahu kebutuhannya mereka seperti apa, mereka punya backgroundnya seperti apa dan lain-lain. Itu biasanya saya harus konsultasi personal gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, Hans. Thank you so much. Mudah-mudahan apa yang dari pembicaraan kita ini bisa membantu orang-orang yang di luar supaya mereka tidak sampai sesat ya. Yes. True. Thank you for having me here. Terima kasih. Nah, demikian pembicaraan kita dengan health influencer Hans Christian. Bagi kalian yang ingin tanya lebih lanjut mengenai diet yang cocok dengan kondisi kalian, ingin tanya lebih lanjut lagi mengenai lebih spesifik, bisa hubungi di IG berikut ini. Don't forget to like, subscribe, and follow di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Nah, bagi kalian yang mempunyai hobi unik atau tempat yang menarik yang ingin kita liput, silakan leave comment di bawah ini. Saya Iwan, out from now, ciao.